ketika Pak Menterinya nih, Pak Andi mengatakan saya hanya meneruskan program dari Pak Adi Aksa. Maksud saya, yuk gak usah ngomong gitu deh, selesaikan aja masalahnya. Jadi orang kan, kemudian saya tidak mau tanggapi tadinya, tapi SMS banyak masuk. Karena di harian kan, saya hanya meneruskan program, ini program siapa? Saya harus jelaskan. Waktu saya Menpora, saya katakan, saya kan tidak ada serah terima jabatan, tidak ada aset. Kemudian saya 2 bulan berkantor di rumah, maka oleh Bapak Presiden diarahkan Diknas Dirjen Olahraga masuk ke dalam kantor Menpora. Di mana Dirjen Olahraga waktu itu Profesor Dr. Toholik automatically menjadi sesmen saya yang pertama. Dengan membawa aset 38 hektar Hambalang. Nah, sudah ada asetnya aset Diknas ya. Sudah ada bangunan di situ. Sudah ada rumah, sudah ada musola ya, masjid, kemudian ada lapangan bola. Terus saya bilang, ini kita peruntukan buat apa, Pak? Untuk sekolah SMP dan SMA Ragunan yang mulai dari Icuk Sugiarto, mulai dari Yayu Basuki tidak ada perubahan. Anak saya alumni situ, Mas. Juga waktu saya jadi Menpora, anak saya tidur di bawah itu. Nah, jadi saya pikir, oh benar, kalau gitu kita pindahkan aja itu ke sana. Tapi sebelum itu kita bikin konsultasi-konsultasi kan. Tapi benar nggak sih tanahnya memang labil dan tidak bisa? Benar. Ketika itu ada ada ketentuan dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, tidak boleh dibangun sebelum ada sertifikat. Maka ketika zaman saya tidak ada pembangunan sama sekali. Tidak boleh dibangun karena? Belum ada sertifikat. Oke, belum ada sertifikat. Nah, Dirjen Olahraga waktu itu membangun rumah dan ada itunya dari mana? Itu karena ada surat dari pemerintah Bogor mengatakan untuk tanah negara. Dan itu diperuntukkan untuk sekolah. Tapi saya stop. Tidak ada pembangunan sama sekali. Maka dibuatlah konsultan tahun 2006. Benar itu Ibu siapa asesmen sekarang ya? Saya belum pernah ketemu. Beliau mengatakan dibuat konsultan tahun 2006. Cari tanah buat sekolah. Karawang segala macam dapat, emang cuma di Hambalang gitu loh. Tapi nggak bisa dibangun. Di ujung perjalanan saya, karena itu kan masalah tanah di Indonesia ini kan rumit kan. Di ujung perjalanan saya berpikir sekolah ini harus jadi walaupun saya bukan lagi menteri. Dengan Komisi 10 DPR, kita rapat. Hasil dianggarkanlah 125 miliar di situ untuk sekolah atlet. Hanya untuk sekolah atlet SMP dan SMA. Itu fungsinya. Dan itu akan digarap oleh menteri yang baru tahun 2010. Tapi kan kalau atlet otomatis ada fasilitas olahraga juga. Olahraga, tapi kan bentuknya bukan bangunan maket awal, bukan bangunan bertingkat pakai lift 7 lantai yang berat. Ibarat mobil nih, mobil sedan, muatnya 5 orang, ya kan? Nah, kita bikin. Kenapa? Karena sekolah olahraga kita, saya melakukan MOU dengan, nah inilah, karena semua tidak dilaksanakan terus. Kalau ada berkesinambungan, MOU kita dengan Gubernur Kalimantan Timur, pembuat sekolah olahraga di Kalimantan Timur bekas PON, jadi kan? Nah, tidak ada. Jadi waktu awal itu tidak seperti sekarang lah kira-kira. Nah, begitu 2010 tiba-tiba anggarannya menjadi 1,2 triliun kan gitu. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Dan di dalam konsep saya tidak pernah ada yang namanya sport center di pusat sentralisis lagi. Harus dibagi di daerah. Misalnya Bengkalis. Saya ke sana survei Pulau Bengkalis buat. Jadi setiap daerah ada ya. Kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan nanti usai pariwara kami akan kembali lanjutkan. Saya sendiri nih ya. Nggak ada yang lain. Pak Andi nggak bisa. Siapa kek? Nggak ada. Pak Andi mau nggak datang join sama kita? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mau lah.